Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Halo guys, welcome back to my channel di Rudy Woodpecker. Jadi hari ini aku bakalan explore ke salah satu taman nasional yang terkenal di Banyuwangi. Dan ini letaknya ada di Banyuwangi bagian selatan guys. Nah, jadi nanti kita bakalan explore ke berbagai spot yang ada di Taman Nasional Alas Purwo ini guys. Karena di Taman Nasional ini itu ternyata nggak kalah cantik sama taman nasional lainnya di Banyuwangi. Oke guys, stay tune di vlog aku hari ini ya guys. See you. Nah guys, jadi di Gapura Selamat Datang di Taman Nasional Alas Purwo ini itu ada patung banteng Jawa, terus di atasnya ada burung merak, dan di sana ada orang surfing. Jadi di Taman Nasional ini tuh terkenal sama satuannya. Yang pertama ada banteng Jawa, terus juga ada burung merak, dan itu untuk orang yang surfing itu karena di sini ada Pantai Pelengkung dan itu terkenal banget untuk surfing kelas dunia gitu guys. Oke, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita udah beli tiketnya, jadi untuk hari Sabtu ini kita dapat harga itu sekitar 10.000 untuk parkir dan juga untuk tiket pengunjung. Jadi dari Gapura sana tadi kalian langsung menuju ke loket yang ada di sini untuk langsung nanti kita masuk ke Alas Purwonya lebih jauh guys. Let's go. Oke guys, kita sekarang udah memasuki daerah hutannya. Tadi kita habis dari tempat loket tiketnya ya guys. Dan di sini udah kelihatan hutannya rimbun banget dan bagus banget juga. Di sini adem banget guys, meskipun ini lumayan panas di luar. Dan juga nggak banyak pengunjung di hari ini. Nah guys, untuk menuju ke savana kita harus melewati ini. Jadi kita di sini ada pertigaan dan ini melewati jalanan yang belum terlalu halus sih, kayak di sini ini kan udah aspalan ya guys. Di sana tulisannya Savana Sadengan 1,5 km. Jadi jalanannya di sini belum terlalu bagus ya guys. Tadi karena ini kayak bercabang gitu jalanannya. Tadi dari jalan utama yang udah lebih halus sih, tadi udah malah bagus banget menurut aku tadi jalanannya. Dan ini kita sekarang masuk ke daerah hutannya dan melewati jalanan yang lebih berbatu gini sih guys. Oke guys, akhirnya setelah sekitar 10 menit tadi ya, kira-kira melewati jalanan yang lumayan jelek tadi, bebatuan, dan akhirnya kita sampai di ini kayaknya untuk parkir, untuk parkir kendaraan. Sepertinya di sini sih. Akhirnya guys, kita udah sampai di lokasi pertama di Savana Sadengan, dan di sini ternyata cuman aku seorang guys yang sampai sini, yang naik motor, dan kayaknya mobilnya juga nggak ada guys karena di sini kosong. Di sana ada kantin kecil gitu, dan tadi ada mas-mas yang jualan. Untung sih ada orangnya sih guys. Habis ini kita bakal lanjut explore. Let's go. Di jalan dari tempat parkiran tadi guys, kita langsung menuju ke daerah savananya ya guys, karena di sini katanya kita bisa lihat banteng Jawa gitu guys. Oke guys, jadi dari sini kayaknya tadi aku lihat ada banyak banget banteng Jawa guys. Bagus banget. Mereka lagi pada cari makan. Kelihatan nggak ya? Kecil-kecil banget tapi ya, kalau dari kamera.
Nah itu guys, di sana lagi pada makan, dan katanya untuk datang ke sini tuh paling bagus waktu pagi guys, karena di sini belum terlalu panas dan satuannya masih pada di savana gitu, rumput. Oke guys, jadi di perjalanan kamar mandi ternyata kita ketemu sama merak guys. Akhirnya sedekat ini, bagus banget. Lihat kalau kelihatan ya kalau dari sini ya. Wah keren banget ya. Kira-kira ada lagi nggak ya? Ini kamar mandinya guys. Guys, aku udah naik di semacam bangunan ini tadi, dan di sini bisa melihat lebih jelas. Dan kebetulan banget di sana ada banteng guys, yang deket banget ternyata. Mirip yang di film-film Afrika gitu loh guys. Savana di Afrika. Safari, sorry. Di sana ada banyak banteng juga. Tapi kok sungutnya beda ya guys ya. Dan juga ada rusa. Tadi di sana udah ketemu sama burung merak. Keren banget. Coba kita naik yang paling atas. Nah, kita sekarang udah ada di lantai paling atas guys. Dari sini kelihatan banget seluruh lokasi savana yang ada di sini. Dan kata bapaknya sih, tadi ada bapak menjaga tadi bilang ke aku kalau misalnya ini lagi beruntung banget karena apa, satwanya lagi ada deket banget. Okay guys, that's all for savana di Alas Purwo, Savana Sadengan namanya. Dan habis ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke pantai yang ada di Alas Purwo. See you guys. Halo guys, jadi aku sekarang ada di perjalanan di tujuan kita berikutnya. Jadi tadi kita habis mengunjungi Savana Sadengan kalau nggak salah tadi, dan di sana bagus banget ternyata. Kita sempat ketemu sama banteng, merak, dan rusa-rusa gitu ya, dan nggak ada monyetnya. Dan habis ini, dan di sini aku lagi ada di spot foto. Jadi di sini tuh ada kayak lorong yang kanan kirinya tuh hutan, dan ini bagus banget kayak jalan gitu guys. Nah di sini kalian bisa bebas foto karena sepi, nggak ada orang. Dan ini guys, jadi habis ini kita bakalan ke lokasi berikutnya, yakni ada di pura. Dan di sini tuh ada semacam pura untuk ibadah orang-orang Hindu. Terus juga ada ya, ternyata ada pura yang dia kayak semacam tempat sejarah gitu guys. Jadi kayak udah tempat yang keramat, sakral lah bahasanya. Jadi abis ini kita bakalan cek ke puranya. Oke guys, terus aku mau lanjut foto dulu. See you guys. Oke guys, dari lokasi yang tadi kita langsung menuju ke Pura Luhur Giri Salaka. Let's go. Oke guys, akhirnya kita sekarang sampai di Pura Luhur Giri Salaka. Nah, di sini adalah salah satu tujuan dari umat Hindu yang untuk beribadah ya guys. Kalau misalnya umat Hindunya itu lagi mengunjungi Alas Purwo. Dan tadi aku juga udah melihat ada banyak banget orang-orang Hindu. Tapi di sininya ternyata lumayan sepi ya guys. Mungkin lagi bukan jam ibadahnya. Ya. Oke guys. Jadi di sini vibes-nya bener-bener kayak zaman-zaman dulu gitu ya guys, zaman-zaman kerajaan gitu kalau menurut aku. Di sini masih hutan-hutan lebat, rimbun banget di sini. Dan di sini juga sepi, lagi nggak ada yang ibadah mungkin. Dan di sana ada satu warung kecil. Kalau misalnya kalian lagi mau beli sesuatu, nanti mungkin aku dari sana beli minum atau lanjut ke pantai. Habis ini kita bakal ke pantai guys. Sebelum lanjut, nanti katanya di sebelah dari pura ini, di sebelahnya itu ada semacam situs kawitan kalau nggak salah namanya. Nanti kita bakal ke sana juga. Oke, see you guys. Oke guys, kita udah sampai di lokasi berikutnya, di situs kawitan. Jadi di situs kawitan ini itu letaknya ada di sampingnya pura yang tadi. Jadi di sini adalah salah satu peninggalan sejarah guys, karena di sini ditemukan semacam puing-puing dari kerajaan
belambangan, semacam apa ya, gapuranya gitu guys. Jadi di sini masih sering untuk beribadah orang umat Hindu, dan juga kemarin katanya waktu tanggal 1 Suro itu banyak banget tamu dari luar daerah melakukan ritual gitu guys. Di sana ada toko-toko juga, tapi ini karena katanya lagi sepi wisatawannya, jadi nggak banyak yang buka gitu guys. Oke guys, begitulah dari situs Kapitan. Jadi karena di sini masih untuk beribadah gitu untuk umat Hindu, jadi aku sebaiknya nggak masuk karena kayaknya emang juga nggak boleh masuk. Jadi untuk menghormati juga, jadi semoga ini ya guys bisa memberikan gambaran lah untuk kondisi Pura Giri Salaka tadi yang sebelumnya sama situs Kapitan. Jadi di dua sisi ini adalah salah satu yang untuk tujuannya dari umat Hindu yang beribadah di Alas Purwo ini. Tadi kata bapaknya itu ada semalam itu, bahkan di malam-malam itu banyak banget tamu yang datang berbis-bis gitu guys. Dan habis ini kita bakal lanjut explore di Alas Purwo. See you guys. Oke guys, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Pantai Pancur yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Katanya sih jaraknya nggak terlalu jauh ya guys. Dan di sini udah mulai masuk lebih dalam ke daerah hutannya Alas Purwo. Dan di sini sepi banget guys. Semoga aja tidak terjadi sesuatu hal ya guys. Oke, let's go. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di tujuan kita yang selanjutnya, yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Jadi setelah tadi melewati hutan belantara, kita akhirnya sampai ke lokasi kedua kita, yakni di Pantai Pancur. Nah, untuk menuju ke Pantai Pancur ini kita harus menuruni jalanan ini untuk nanti kita bisa menuju ke pantainya yang ada di bawah. Dan kenapa namanya Pantai Pancur? Karena di sini ada pancurannya gitu guys. Di bagian bawah sana ada pancuran. Let's go. Oke guys, sekarang aku udah sampai di Pantai Pancur. Dan di sini lumayan sepi sih, tapi lebih rame dari yang tadi. Jadi udah banyak pengunjung juga. Dan di sana ada semacam pancurannya. Dan di sini pantainya guys, tapi lumayan panas sih. Dan di sana ada kayak bebatuannya gitu. Tapi karena terlalu panas, kayaknya aku nanti gak ke sana. Dan habis ini kita bakalan ke pantai satunya di Pantai Triangulasi. Nah, jadi untuk menuju ke pantai ini tadi kalian tinggal ngikutin jalan yang yang kita pergi ke savana tadi. Kita lurus terus ikutin jalan sampai ke sini. Oke guys, dari Pantai Pancur kita akan lanjut jalan di jalanan setapak ini. Katanya tuh ada semacam situs geologi batuan gunung api Pantai Pancur. Tadi sih katanya sampai ke ini guys, atasnya pantai gitu. Let's see. Tadi kata bapaknya yang di sana tadi nggak ada monyet, karena agak-agak gimana sama monyet guys aku tuh. Aduh. Oke guys, kita mulai berjalan mengikuti jalanan setapak ini. Dan di sini nggak ada orang sama sekali sih, sepi guys. Tadi orang-orangnya pada ke pantai yang di sebelah sana tadi. Wah, ternyata lumayan jauh sih jalannya nih. Semoga nggak ada monyet ya ampun. Oke guys, di perjalanan ke ini tadi melewati jalan setapak kecil itu, kita berhenti di semacam gazebo yang mengarah langsung ke daerah pantai ya guys, Pantai Pancur Alas Purwo. Jadi mumpung ada barengan nih guys, kita langsung menuju ke tujuan kita. Oke guys, akhirnya kita sampai di puncaknya.
di Pantai Pancur. Oke guys, akhirnya aku udah sampai di puncak Pantai Pancur. Jadi Pantai Pancur ada di bawah sana, dan tadi kita melewati perjalanan jalan setapak gitu ya, yang dipenuhi monyet. Tadi untung ada barangannya, jadi aku sampai ke sini. Dan habis ini kita bakal lanjut ke Pantai Triangulasi, sekaligus destinasi terakhir kita di Taman Nasional Alas Purwo. See you guys. Jadi guys, di perjalanan kita kembali ke tempat parkirnya tadi di Pantai Pancur, ternyata ada semacam masjid yang pakai seni bangunan dari suku Osing guys. Ini kayaknya bagus banget bentuknya, gila keren ya. Habis ini kita lanjutin perjalanan ke Pantai Triangulasi ya guys. Tadi dari parkiran di Pantai Pancur itu kita harus jalan kaki melewati perjalanan ini guys. Dan di sini tuh udah di portal gitu guys. Ternyata untuk kita melanjutkan perjalanan dari sini itu nggak bisa pakai motor pribadi. Nah, jadi kalian harus menyewa kayak ojek gitu untuk menuju ke pantai, kayak pantai Pelengkung gitulah guys. Keren ya. Let's go. Akhirnya guys, kita sampai di Pantai Triangulasi. Sebenarnya untuk pantai ini tuh nggak terlalu berbeda sih sama yang tadi tuh, tapi habis ini kita bakalan cek ke sana sebentar, terus kita lanjut makan di cafe tadi, soalnya ada cafe gitu guys di depan. Oke guys, jadi aku sekarang lagi makan siang di warung restoran Panter namanya. Ini ada di Pantai Triangulasi. Dan ini di sini udah langsung hutan guys. Ini jadi menyatu dengan alam gitu. Jadi aku habis ini bakalan lanjut untuk kembali ke gapuranya, karena habis ini kita udah selesai guys untuk explore Taman Nasional Alas Purwo. Oke guys, akhirnya aku udah sampai lagi di gapuranya Taman Nasional Alas Purwo. Jadi itulah guys, dari tadi pagi ya guys, kita udah explore dari savananya, terus kita tadi ke tempat untuk foto-foto juga ya di tengah hutan. Terus habis itu kita sempat ke Pura Giri Saloka kalau nggak salah tadi, sama situs Kawitan. Oke guys, that's all for today, dan semoga kalian enjoy sama vlog yang kali ini, dan saksikan vlog aku berikutnya. See you.